Bulan Ramadannya Nabi Muhammad bagaimana? Kita cari tahu Ramadannya Rasulullah seperti apa. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan yang Nabi SAW menyampaikannya sebagai bisyarah buat kita, kabar gembira buat kita. Kalau kita senang datang bulan Ramadan akan bersemangat ibadah, ente tahu orang yang paling kenal Ramadan siapa? Yang paling tahu Ramadan, yang paling tahu kemuliaan Ramadan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sikap beliau ketika datang Ramadan? Dikatakan oleh ulama dalam hadis, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh menyambut datangnya Ramadan, bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan di bulan yang lain. Kalau bulan-bulan biasa beliau sholat berdiri kakinya sampai bengkak, bagaimana di bulan Ramadan? Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jaa asyrul awakhir, jika datang 10 hari terakhir, kana yajtahidu fiha ma la yastahidu fi ghairiha, maka beliau bersungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan di sebelum 10 hari terakhir. Bagaimana kabar Ramadan di kalangan kita, di lingkungan kita, pada diri kita sendiri? Gimana kalau udah 10 hari terakhir? Insya Allah masjid makin penuh, makin penuh, nyamuk yang penuh, ya. Begitu, sampai keluar-luar, sendalnya di luar. Orangnya mah udah makin susut. Cuma di Indonesia yang begitu, Pak. Di negara-negara Islam yang lain, Masya Allah, makin 10 hari terakhir makin ramai. Lagi di tempat kami belajar di Kota Tarim, kalau udah 10 hari terakhir itu Masya Allah, manusia membludak di mana-mana masjid. Puncaknya di malam 29 dari bulan Ramadan. Itu ada khatam terbesar yang ada di Kota Tarim, yaitu di Masjid Al-Muhdar. Masjid Al-Muhdar itu sampai ke jalan-jalan. Ibarat kata masjid itu di sini ya, umpama masjid itu ada di sinilah, di rumah saya ini masjidnya. Itu saatnya orang sholat mungkin sampai sono ke rumah mertua saya itu masih kelewatan lagi sono. Oh, manusia itu terbuka, jalanannya luas, nggak kayak di sini gang-gang sempit. Jalanan terluas, manusia luar biasa banyak. Semangat mereka karena tahu apa yang Allah persiapkan, yang Allah sembunyikan di bulan Ramadan. Buat orang-orang secara umum bulan Ramadan ada malam-malam kemuliaan, khususnya malam Lailatul Qadar. Tapi buat orang-orang tertentu, setiap malam mereka adalah malam Lailatul Qadar. Dan setiap malam Ramadan mereka adalah malam Lailatul Qadar. Bagi mereka, setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Karena andai kata malam itu dia ada di malam bulan Ramadan, disebut datang malaikat Jibril kepadanya memberi kabar, ya fulan, ini malam Lailatul Qadar, maka tidak ada tempat baginya untuk menambahkan amal ibadahnya. Nggak ada waktu, nggak ada tempat, nggak ada kesempatan. Udah sempit semuanya, udah padat dengan berbagai amal ibadah yang dia lakukan di dari malam pertama bulan Ramadan sampai itu malam ada kabar malam Lailatul Qadar. Mau nambahin apa lagi? Sudah nggak ada waktu lagi. Sudah habis waktunya. Semua makmur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kita muliakan adabnya Nabi Muhammad, jangankan adabnya Nabi di bulan Ramadan yang mulia, adab masuk kamar mandi tempat yang kotor. Kamar mandi itu tempat yang kotor, tempat orang buang hajat, tempat orang buang kotoran. Dikatakan oleh ulama, siapa orang yang masuk ke dalam Baitul Khala, kamar mandi, toilet, tempat buang hajat, ma'wal jin, yang kalau kita masuk ke situ kita bilang bismika, apa namanya? A'udzubika minal khubsi wal khaba'is.
Kami berlindung dari setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Yang suka berlama-lama di kamar mandi mungkin masih sepupuan sama jin. Ya. Jin laki-laki atau jin perempuan atau kawannya ada di situ lagi kongko dia. Begitu. Orang yang masuk kamar mandi dengan adabnya. Adab masuk kamar mandi dengan kaki kanannya pakai alas kaki, penutup kepala, masuk dengan doanya, keluar dengan kaki kirinya dengan doanya. Ulama mengatakan tidaklah seorang masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi dengan adab-adabnya Nabi Muhammad, kecuali keluar dari kamar mandi telah terpancar di wajahnya cahaya daripada cahayanya Nabi Muhammad, cahaya adab dan akhlaknya Nabi Muhammad. Gimana kiranya kalau bulan Ramadan? Bulan Ramadannya Nabi Muhammad bagaimana? Kita cari tahu Ramadannya Rasulullah seperti apa. Dari mulai makan sahurnya kayak gimana? Disuruh ditunda makan sahur. Begitu. La yazal ummati fil khair. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menunda makan sahur dan menyegerakan buka puasa. Nunda makan sahur bukan sampai beduk, ya. Nunda makan sahur kira-kira sampai batas kita yakin belum masuk waktu subuh, waktu fajar. Ya waktu imsak itulah. Sebelum itu kita sudah berhenti. Nggak dianjurkan sahur dari jam 2 umpamanya. Sunnah mengakhirkan sahur. Begitu juga buka puasa. Begitu masuk waktu berbuka puasa, maka segerakan berbuka puasa. Lalu Nabi buka puasanya pakai apa? Paling afdal buka puasa katanya dengan aswadain. Tahu aswadain apa? Aswadain itu korma dan air putih. Korma dan air putih. Jangan langsung cendol, es kelapa, timun suri. Ya nggak apa-apa sih, cuman pengen dapat adabnya Nabi nggak, sunnahnya Nabi nggak, pengen Ramadannya kayak Nabi nggak, biar Ramadan kita bercahaya seperti Nabi kita yang Muhammad SAW yang bercahaya. Korma makan. Korma manis banget Ustaz, gigi pada ngilu. Ente belinya di mana? Belinya di Tenabang. Jangan-jangan itu gula dipulung-pulung. Dikasih baju apa namanya? Biji korma di gula. Jangan-jangan. Emang gigi sampai ngebet itu makan. Beli korma yang bagusan sedikit ya ikhwan. Ya begitu. Buat buka puasa rutop lebih bagus lagi. Makan walaupun 1 biji. Sunnah witir 3, masih kurang 5, masih kurang 7, 9, 11 udah cukup, udah 11. Kalau lebih 11 namanya bukan lagi iftar, namanya makan malam sudah, ya. Berarti itu 3 biji, 1 biji, 3 biji. Kenapa kita paksain sama korma? Pengen banget minum es. Nabi begitu cara buka, pakai air putih. Nabi begitu. Walaupun es campur begitu menggoda. Ya Allah itu gelas keringetan. Ya Allah keringetan. Sampai dilapin sama tisu tuh gelas. Walaupun menggoda, kolak juga menggoda, gorengan juga menggoda. Bihun sama risol. Dipotong-potong risolnya pakai sambal kacang diaduk. Wah mantap. Lontong lagi tuh ya. Begitu. Lapar kan ente jadi. Lontongnya dipotong-potong dikasih sambal kacang. Memang nikmat. Nggak apa-apa makan silakan, tapi buka dengan cara bukanya Nabi Muhammad. Korma dulu. Banyak orang melalaikan yang seperti ini tuh hal yang entar dulu. Korma enggak yang ini aja. Dikesampingkan itu korma. Padahal itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan? Dengan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sholatnya. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berdiri sholat, tarawih, tahajud di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Sedekah, Nabi itu paling dermawannya manusia. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Idza jaa Ramadan,
kalau datang bulan Ramadan, kana ajwadu min rihil mursalah. Beliau itu lebih dermawan di bulan Ramadan dari angin yang bertiup. Angin bertiup kita nggak minta nih, oksigen nih kita nggak minta. Beliau SAW lebih dermawan dari angin yang bertiup. Beliau pernah menyampaikan kepada kita dalam sebuah khutbahnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, wa huwa syahrul muasa. Bulan Ramadan adalah bulan meluaskan buat saudara-saudara kita yang lain. Syahrun yuzadu fihi rizqil mu'min. Bulan dimana bertambah rezekinya orang beriman. Ente gak usah khawatir bulan Ramadan gak ada buka puasa. Pergi ke masjid, pergi ke musola, ada buka puasa. Karomatnya bulan Ramadan tuh biji salak empuk, saudara-saudara. Ya. Bulan lain biji salak keras. Mau di kulkas saya ada biji salak, cobain kalau nggak percaya. Tapi di bulan Ramadan pergi ke pinggir jalan biji salak dikasih empuk sampai rumah, saudara. Masya Allah. Bertambah rezekinya orang mukmin. Biji salak jadi empuk. Begitu. Kata Nabi, man fattara fihi sha'iman. Siapa orang yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa. Karena idku raqabatin adalah pahala memerdekakan budak. Besar pahala memerdekakan budak itu. Wa maghfiratun lidzunubihi, dan ampunan buat dosa-dosanya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, enggak semua dari kita punya kelebihan rizki buat kasih makan orang yang buka puasa. Banyak orang susah, sahabatnya Nabi. Nabi bilang, yu'tallahu hadas sawaba. Allah berikan pahala tersebut, ya, liman fattara sa'iman, bagi orang yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, ala syurbati ma'in, sekedar segelas air atau seteguk susu, au tamrotin, atau sebiji korma. Tuh pahalanya. Besok kalau ke masjid bawa korma dari rumah. Kan sunnah makan korma dulu. Nah sebelum pada makan kau bagiin tuh korma. Oh korma nih, korma sunnah. Dapat pahalanya, kita ngasih makan, kasih buka orang yang berpuasa. Begitu. Dulu kita orang di Darul Mustafa, kita sama teman-teman ngakalin nih gimana caranya biar dapat pahala itu. Ya, kan buka puasa di Nampan tuh ada korma. Korma ini masih milik umum nih. Kalau belum kita pegang, belum jadi milik kita. Begitu adzan kita ambil, kita pegang, jadi milik kita nih. Lalu kita nggak makan, kita kasih ke teman kita. Fadol, buka pakai ini. Nah, dia juga sama, dibilang Fadol buka pakai ini. Jadi saling bertukar pahala. Itu pahala yang agak pakai modal namanya. Ya. Walhasil itu pahala orang yang kasih buka puasa. Nabi bilang lagi, man ashba'a sha'iman, siapa orang yang mengenyangkan perut orang yang berpuasa, maka diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala memerdekakan budak. Wasaqahu rabbuhu min haudhi, dan kelak akan diminumkan dia dari telagaku. Syurbatan la yazma ba'dahu abada, satu tegukan yang tidak ada dahaga selama-lamanya. Mudah-mudahan tegukan dari telaganya Nabi Muhammad. Besok mau dapat tegukan dari telaganya Nabi, yang Nabi bilang panjang lebarnya itu mabaila Aila wa Son'a. Aila di Palestina, Son'a di Yaman. Begitu. Karena ada duhum minal abarika, ada di nujum fis sama. Jumlah cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ya Allah, banyak banget. Luas benar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kesturi. Siapa yang minum darinya nggak akan dahaga selama-lamanya. Sebanyak bintang di langit, banyak benar bintang di langit. Masa satu cangkir kita nggak dapat? Dan yang paling mulia adalah orang yang diminumkan melalui tangan-tangan orang-orang yang mulia dari Sadatina Ahlul Kisah, Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Al Hasan wal Husain wa Sayyidah Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertugas memberikan minum orang yang datang ke telaganya. Mudah-mudahan tegukan dari telaga Nabi Muhammad melalui tangan Nabi Muhammad, atau tangan Sayyidina Ali, atau tangan Al Husain, atau tangan Al Hasan, atau tangan Fatimah binti Nabi Muhammad buat orang-orang perempuan kita, insya Allah. Saqahu rabbuhu min haudi. Dan Allah berikan pahala orang yang mengenyangkan perut orang yang berpuasa itu, pahala yang dikenyangkan perutnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau kita neraktir 3 orang makan buka puasa sampai kenyang, kita kasih nasi kotak umpamanya, maka kita dapat hari itu dapat pahala puasa kita, dapat pahala puasa orang yang kita kasih makan ini. Saat kita kenyangkan perutnya tanpa mengurangi pahala mereka. Artinya pahala mereka tetap, cuma di kita tuh dibagi copy paste, di copy paste ditaruh di catatan kita. Itu kalau orang biasa. Bagaimana kalau yang diundang ustadz, kiai, habaib, ulama yang nilai puasanya nggak seperti nilai puasa kita? Begitu. Emang bulan Ramadan paling enak jadi orang kaya, saudara-saudara. Dia bisa banyak kasih makan orang, yang di jalan kasih nasi kotak, begitu ya. Kasih makan, kasih buka, paling enak memang. Bulan Ramadan jadi orang kaya, orang yang banyak kerja. Kalau bulan-bulan lain, demi Allah saya nggak pernah ngiri jadi pengen sama orang kaya kecuali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah luaskan rezeki kita, ya, begitu. Hingga kita bisa beramal, ya, kita bisa bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka terakhir kita persiapkan diri kita, keluarga kita, rumah kita persiapkan untuk datangnya bulan Ramadan seperti yang dipesankan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Zahirkan di rumah-rumah kita, begitu, semua kebaikan dan jauhkan dari rumah-rumah kita setiap pandangan, tontonan, pendengaran yang tidak layak, pendengaran-pendengaran, berita-berita yang tidak layak. Jaga keluarga kita yang besar, yang kecil dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah. Mulai ini malam kita masuk rumah kita anjurkan, kita lazimkan diri kita dan keluarga kita setiap masuk rumah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, wal muawwidzatain sekali-sekali. Dikatakan orang yang masuk rumah baca Al-Ikhlas 3 kali, maka tetangganya nggak akan kelaparan. Bukan dianya doang, tetangganya nggak kelaparan. Jangan-jangan tetangga kita semuanya makmur, ya, gara-gara alhamdulillah kita kalau masuk rumah baca kulhu 3 kali. Bukan kita ya, bukan hanya kita, tetangga kita diberikan kekayaan oleh Allah, kecukupan oleh Allah. Baca kulhu 3 kali. Baca ayat kursi, nyingkir tuh jin-jin. Ini pesannya Nabi Muhammad, pesannya Sayyidil Habib Umar sebelum datangnya Ramadan. Dan lazimkan yang besar, yang kecil di antara kita untuk mengamalkan itu. Ajarkan yang lain, ajak yang lain ketika masuk rumah dengan menjalankan itu, membaca itu. Apa tadi? Selawat kepada Nabi Muhammad. Baca ayat kursi 3 kali dari Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas sekali-sekali. Begitu juga beliau berpesan memakmurkan rumah kita sebelum datangnya Ramadan dengan Al-Quran. Nanti di bulan Ramadan lebih makmur lagi, ya, dengan Al-Quran, dengan Zikrur Rahman Jalla Jalaluh. Dan juga kita zahirkan di rumah kita adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Saling mengingatkan. Ada yang makan minum sambil berdiri, ingatkan, duduk. Ada yang minum pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya, kalau nggak mau juga ente kokop aja pakai mulut sekalian itu ya. Daripada minum pakai tangan kiri, mendingan ente minum pakai di baskom pakai mulut langsung kayak kebo, ya. Begitu. Jadi kebo aja sekalian ya. Daripada jadi syaiton yang minum pakai tangan kiri, begitu. Mendingan jadi kebo, nggak ada dosanya ya. Seperti itu. Jaga sunnahnya Nabi Muhammad, amalkan sunnahnya Nabi Muhammad dalam perkataan, perbuatan, lisan, makan kita, minum kita, begitu. Tidur kita, wudhu kita, begitu. Begitu masuk ke dalam kamar mandi seperti yang tadi kita sebutkan, begitu. Insya Allah tidak datang bulan Ramadan kecuali rumah kita sudah bercahaya, diri kita sudah bercahaya, keluarga kita sudah bercahaya.
Karena kita sudah mempersiapkannya dengan adab-adabnya Nabi Muhammad, Nabi yang penuh dengan cahaya, yang diutus oleh Allah sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Jadi semua yang dibawa Nabi adalah sirajam munira, cahaya yang terang buat rumah kita. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridun anta aiduhu qad syafahullah bil faraj. Setiap rumah yang engkau ada di dalamnya ya Rasulullah, adabnya Nabi ada, bukan Rasulullahnya, tapi adabnya. Kalau adabnya ada, cahayanya Nabi ada tuh di situ. Laisa muhtajan ila suruji, nggak butuh lagi sama lampu-lampu penerang yang lain karena punya Nabi Muhammad di dalam rumah. Sekarang pertanyaannya, di rumah kita ada Nabi Muhammad enggak? Bagaimana cara tahunya rumah kita ada Nabi Muhammad apa enggak? Ditegakkan enggak adab-adabnya Nabi? Ditegakkan enggak sunnah-sunnahnya Nabi? Banyak diselawatkan enggak Nabi Muhammad? Begitu. Banyak disebutkan enggak zikir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, pada setiap keadaannya. Itu kita ukur. Banyak mana di rumah kita disebut nama-nama musuh Allah. Begitu. Orang kafir yang nggak pernah sujud kepada Allah, yang nggak pernah bilang Allah la ilaha illallah, dia nggak pernah mengucapkan kalimat itu, lebih banyak disebut di rumah kita daripada sebutannya Nabi Muhammad, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya. Mudah-mudahan rumah kita mulai ini malam bercahaya, insya Allah. Hingga datang bulan Ramadan, rumah kita menjadi rumah yang layak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang Allah. Pandangan kasih sayang Allah. Siapa orang atau di mana rumah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang Allah, maka tidak akan diadab lagi selama-lamanya. Hidup bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan keberkahan kepada kita dari yang tersisa dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya minasy Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam wahfadna minal atham. Allah jadikan Ramadan yang paling berkah buat kita semua, Ramadan yang paling indah buat kita semua, Ramadan yang paling lezat dalam ibadah kepada Allah buat kita semua, Ramadan yang paling bercahaya buat kita semua, Ramadan yang kita temukan pandangan kasih sayang Allah, kita dapati pandangan kasih sayang Allah, Ramadan yang kita temukan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah izinkan mata kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad fid dunya qablal akhirah, fid dunya qabla